Oke, yang bisa on kamera silakan. Kalau tidak ada kendala apa-apa, supaya kita bisa lebih mengenal lagi. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Waalaikumsalam. kakak-kakak semua. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Gimana kabarnya nih malam hari ini pada sesi tatap maya yang kedua kita? Baik ya kabarnya ya. Baik Kak. Ini Sehat-sehat semua ya. belum mungkin jaringan agak susah. Oke, apa Kak? Itu sudah kendala yang wajar. Apalagi nih mungkin ada yang hujan nih wilayahnya ya. Di tempat ulun ada yang hujan. Apa tadi ada gerimis juga. Oke, Soalnya ini untuk jamnya ulun sambil di rumah sakit nih nunggu anak. Maaf sebelumnya gitu. menyempatkan. Oh, Iya. gini. Sakit ya anaknya, Kak. Opname nih. Iya, mulai hari Senin kemarin masuk. Oke. Mudah-mudahan cepat sehat lah, Kak. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, sebelumnya baiknya kita berdoa dulu ya Kakak. Mungkin dari Kakak ada yang mau memimpin, silakan. Kak Padli. Kak Padli nih, kayaknya kopiahnya pas nih untuk mimpin doa nih. Sudah pakai kopiah. Halo Kak Padli. Pun pacul nah. Halo Pak, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai Zoom Meet kita malam hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing aja ya Bapak Ibu. Kalau pina banyak yang diminta, oke. Kita mulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Pak Padli. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Oke, mengingatkan kembali pada sesi asinkronus kakak-kakak di modul 1.1 itu ada untuk modul tentang paradigma kegiatan pembelajaran, bahwa pemetaan dan harapan dan kekhawatiran kita. Kemudian ada sesi yang kakak-kakak seharusnya ada mengisi di LMS itu forum diskusi ya. Nah, ulun lihat dan ulun buka hanya ada beberapa orang yang baru ngisi, dan ulun sudah berikan komentar juga, artinya bahwa tugas kakak-kakak sudah ulun lihat untuk memenuhi tugas kakak dan tugas ulun juga ya. Jadi untuk mengingatkan saja bahwa sambil dibuka modulnya, kalau perlu diunduh dan kalau kakak tidak merasa keberatan bisa aja di print, supaya enak baca-bacanya. Kalau nanti bacanya di laptop tuh rasa sakit mata, jadi bisa akan dijadikan buku kalau mau ya. Nah, kemudian untuk yang hari ini tujuan kita untuk pembelajaran tatap maya kedua pada malam hari ini itu tentang refleksi dan framework ya, model-model refleksi dan framework. Mungkin ada yang sudah membuka modulnya, bahwa untuk sesi kita pada hari ini itu tujuannya bahwa untuk guru PJOK itu dapat merefleksikan kecenderungan orientasi nilai yang dianut selama ini
Yang mungkin yang pertama dulu kita di tatap maya pertama itu ada orientasi ya kita. Kemudian tujuan yang berikutnya guru PJOK atau kakak sebagai peserta dapat menerapkan framework itu dalam menulis refleksi selama menjalankan tugasnya sehari-hari. Nah, kemudian yang berikutnya peserta diseminasi ini dapat menerapkan beberapa model refleksi yang ada pada modul, kemudian dapat mempertahankan model refleksi tersebut lebih sesuai untuk diri. Kemudian untuk ini nanti akan ada sesi pengisian Google Slide ya. Nanti Ulun ada sematkan juga di kolom chat. Nanti ada tugas untuk kakak-kakak semua yang nantinya bisa kita presentasikan masing-masing sebagai referensi aja. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu kakak-kakak sebelum Ulun share screen. Aman ya? Aman kakak? Iya, iya Kak, untuk sementara itu masih aman aja, karena cuman kuesioner aja. Belum, kalau selanjutnya sih kayaknya nggak aman sih, ulun udah pikirannya. Kenapa nggak amannya Kak Padli? Tugasnya nggak berat kok. Artinya yang semalam Ulun sampaikan bahwa Kalau untuk tugas masih itu ngarang-ngarang bebas ini masih bisa dikendali. oke. Pian jangan ngarang-ngarang sembarangan. Di modul sudah materi itu artinya sudah tertera di sana. Jadi tinggal kopas aja di modul, ya. Artinya kalau ngarang-ngarang karena ngalor ngidul. Ya, oke. Untuk berikutnya, saya ingin bertanya pada kakak-kakak nih, kalau ada yang berkenan menjawab, raise dulu. Bagaimana untuk hal yang sekarang ini, hal apa sih yang paling membahagiakan pada sesi kali ini buat kakak-kakak nih? Siapa yang bisa memaparkan pendapatnya? Silahkan. Yang nggak usah tegang ya kak. Artinya kita di sini sama-sama gak ada yang bahasanya tuh silahkanlah campur aduk, nggak ada yang melarang, artinya harus bahasa Indonesia aja harus konsisten. Jadi ulun pun kadang-kadang bisa tersumbalit kalimatnya. Jadi yang ingin ulun tanyakan pemantiknya, hal apa sih yang membuat kakak-kakak yang paling membahagiakan buat kakak-kakak pada sesi kali ini? Mungkin ada yang bisa berbagi, silakan. Ulun nggak Oh, sedikit. siap. Silakan, Mungkin Kak Fadli. mungkin pada saat ini untuk hal yang membahagiakan, selebihnya paling silaturahmi, terkumpul dengan senior-senior, kawan-kawan semua dari rekan guru PJOK. Yang kedua mendapat wawasan tambahan kan. Terus permasalahan-permasalahannya ada yang mengevaluasi, ada yang menambahkan, ada pengalaman baru. Nah, jadi mungkin itu aja. Selebihnya kadada yang menyenangkan kayak karena tanggal Tuhan mungkin. Kayak itu aja dari ulun. Mungkin itu hal yang sama ya. Yang lain, Kak Fajar. Oh ya, Kak Mirta, silahkan. Kalau ulun hal membahagiakan kan rata-rata kan abang-abang dan kakak semua kan dari Jipok Unlam. Ulun kan dari Uniska nih, Por Uniska. Jadi menurut ulun hal yang sangat membahagiakan itu adalah bisa bergabung dan membaur lawan buan pian. Kan rata-rata dosen ulun kan seumuran buan pian tuh. Artinya ulun ibaratnya tuh bisa membaur dengan Jipok Unlam kan pasti beda itu euforianya. Kami anom tuha dusun ikam mirta aing.
Dosen Oke. ulun nama Anum di kampus. Nggih, jadi Heeh. itu aja Pak. Ulun hal membahagiakannya itu bisa membawa luluan Rian kan Jipok Unlam semuaan. Bonita sekelas ulun bang seangkatan Bonita. Wah, ngaku-ngaku Iyalah. pian nih. Heeh. Oke. Yang berikutnya silakan kalau ada yang ingin berbagi. Kita sambil berbagi cerita ya. Nggak usah terlalu tegang nih di sini. Silakan Kak Fajar mungkin. Oke, izin. Ya. Kalau ulun lah belum merasakan kesenangan kebahagiaan mungkin karena di awal-awal belum terlalu apa menjalaninya anak senang berdulu kayak kalau pindah tugasnya banyak jadi sedih kan. Jadi masih belum merasakan kesenangan lagi nih karena mungkin di awal-awal ya lah. Kalau kena setelah Bang Perdika anak gue yang tahu ulun, Curhat Iya. aja. mungkin merasa senang. Fajar curhat. Ya, jadi di sini beda ya dengan apa namanya gambaran diri yang sudah disampaikan Tatap Maya kemarin bahwa kemarin Kak Fajar menggambarkan mengibaratkan dirinya sebagai tumpukan kertas jarlah yang di sewaktu-waktu hanya diperlukan pada Iya. saat kalau di Bila sini hendak tidak. memprint. Iya, kalau di sini kita tidak sama-sama ya, Kak Fajar. Artinya kita sama-sama ya ikut dengan baik mengikuti sama-sama, lulusnya pun sama-sama. Artinya tidak ada yang menonjolkan kepintaran, menonjolkan kebisaan. Kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Intinya bahwa kebersamaan di kelas itu sangat diperlukan. Nah, untuk hal ini ada 10 berarti sisa 3 orang lagi nih. Kira-kira ada yang bisa nggak mencekakkan nih siapa yang belum masuk ya? Bang Roy mau intern lagi Jar. Oh iya Kak. Terus makan kayak. Iya Kak. Yang siapa? Roy. Bang Febri tadi Pang yang kuliah juga Jar tadi ada loh. Nah, Sidin sambil kuliah juga belajar. Apa ngaron? Pak Johan belum juga. Oh iya. Ya Pak Johan. Bang Roy. Roy. Sama Ibu Yana itu nggak bisa dihubungi kah, Jar? Jarang balas chat kayak sih. Oh iya. Oh, Ibu Giatun tuh lain Kakak? Lain, Sidin iya, kemarin sudah izin dengan Ulun bahwa Sidin mau izin ikut di grup kita walaupun bukan kelasnya. Iya. Karena kata Sidin kan kemarin itu ketemu di MGMP SMP itu karena katanya grup maksudnya kelas kita lebih banyak informasi daripada grup sebelah jarnya kayak itu. Jadi wah jangan kayak itu Kak. Nyaman kan dengan yang fasilitatornya. Jadi cuman kada apa-apa, kada masalah sih. Jadi artinya Bu Ampian silahkan aja kalau mau bikin grup sendiri di luar dari Ulun supaya mengkoordinir waktu dan lain sebagainya tuh nyaman. Itulah. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti Ulun sudah ada siapa ketua kelas kita lah. Artinya pian koordinasikan saja di grup. Artinya Ulun untuk pertemuan berikutnya Ulun sudah tahu. Fajar ketua kelas. Nah, kalau bisa sekarang dipilih nggak apa-apa. Nggak masalah. Pak, pollingnya nih. Apa aja? Oke, nanti koordinasikan saja ya kakak-kakak. Oke, Ulun hendak izin share screen dulu. Ya. Apa sudah terlihat, Kak? Sudah terlihat?
Sudah Kak. Oke. Baik, untuk modul kita pada tatap maya kedua tentang kuatkan pemahaman 1, yaitu tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, di sini dan ini itu ada. Jangan ganggu mama. Baik, untuk kesepakatan kita bersama sebelumnya sudah ulun sampaikan bahwa kita kesepakatannya bisa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian adapun ada gangguan teknik itu adalah hal yang wajar. Tujuan di sini yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian untuk capaian akhir pelatihan ini, guru diharapkan mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke, yang berikutnya untuk tujuan pembelajaran kita, yang untuk khusus modul ya, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama itu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua bisa mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Mungkin kakak-kakak sudah membuka modul 1.1-nya tentang macam-macam refleksi, model refleksi. Nah, di sini tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang tadi Jarulun, Bontian sudah mungkin membuka modul. Di sana ada beberapa refleksi yang termasuk dengan refleksi framework. Ada yang GIF, kemudian ada yang framework yang refleksi. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi nantinya. Oke, agenda kita hari ini yang pertama yaitu review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, kemudian tulisan refleksi 3 babak. Untuk pembagian waktunya sudah kita laksanakan tadi ya kakak-kakak pembukaan, kemudian untuk pengingat kebersamaan kesepakatan bersama tadi. Kemudian ada pemaparan dari tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian ada 10 menit nanti review framework dan model tulisan, refleksi framework Bolton, kemudian 10 menit preview framework dan model tulisan refleksi framework GIF. Kemudian ada 20 menitnya nanti tulisan refleksi 3 babak. Ada babak pertama itu ada tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian babak keduanya berbagi refleksi, tulisan refleksi kita pada tahap perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIF menggunakan roda emosi yang nanti menggambarkan perasaan. Kemudian ada 20 menit lagi berikutnya babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk ke review framework dan model tulisan refleksi model. Nah, di sini ada framework Bolton. Mungkin kakak-kakak sudah ada yang membuka modulnya yang di modul 1.1 yaitu tentang framework Bolton. Ada what, ada so what, ada no what. Mungkin kakak-kakak bisa nanti menjelaskan apa itu yang sudah Anda pelajari tentang dari framework Bolton ini. Kemudian apa penjelasan dari masing-masing kotak pada gambar tersebut. Kakak-kakak mungkin sudah ada yang membuka ya modulnya. Mungkin ada yang sedikit bisa berbagi di sini yang sudah mengetahui apa sih itu what, kemudian so what, kemudian no what. Nah, di sini bisa kakak lihat untuk framework Bolton-nya itu apa, terus apa, kemudian sekarang apa. Adakah yang ingin berbagi?
Gimana, Kakak? Ada yang sudah mengetahui tentang framework Bolton-nya? Ulun belum. Belum. Jadi belum membuka ya. Membuka cuman skip aja banyak Kak. Oke. Di LMS 7 kakak yang bukanya kak. Iya, di LMS. Eh, Udah dapat kalau belum? misalnya buka aja di LMS itu, nanti klik Semua modul. yang lain. Ya, klik semua modul, nanti ada berbagai macam modul. Nanti modul itu modul 1.1 itu yang lainnya yang di bawah 1 sampai 1.1 A, kemudian B. Kalau kan salah lah itu. Jadi di modul 1.1 itu ada 5 pengembangan modul yang bisa kakak buka. Ada elaborasi, kemudian ada yang perlu kakak isi seperti yang Jarwin sampaikan pertama tadi, forum diskusi. Nah, di situ nanti kakak bisa seperti ini tadi, ada refleksi, kemudian orientasi, bagaimana orientasi kita sebelumnya terhadap pembelajaran PJOK yang selama ini kakak-kakak lakukan. Nah, kalau ada yang ingin menjelaskan apa itu framework Bolton tadi, silahkan. Kalau sudah ada yang membuka LMS-nya, ada. Oke, di sini ulun menjelaskan sedikit ya, kakak-kakak. Untuk pada tahap what ini atau apa, itu peserta didik itu akan menuliskan pengalaman dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Kemudian peserta didik itu bisa menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, pada tahap so what atau terus apa, peserta didik ini akan menganalisis sebuah kejadian yang nantinya akan menggunakan pemikiran kritisnya. Kemudian ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analisis dan perenungan. Nah, pada saat peserta didik melakukan proses analisis, memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan. Hanya akan bisa didapatkan lebih dalam lebih dari jika peserta didik itu melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis seperti itu. Nah, pada tahap yang sekarang apa atau know what, peserta didik ini akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka sebagai peserta didik. Nah, fokus kepada framework ini ada pada peserta didik. Kemudian di mana guru itu bisa memfasilitasi daripada menginstruksikan. Di sini framework Bolton ini mengambil sudut pandang guru pada framework-nya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Kemudian framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi itu dilakukan. Nah, di sini kakak-kakak bisa nantinya menuliskan refleksi, macam-macam refleksi yang kakak ketahui nantinya di dalam modul. Nah, yang berikutnya di sini ada framework GIPS. Nah, di framework GIPS ini itu ada tokoh Graham Gibbs ya yang membuat framework ini, itu tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau itu mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Artinya kakak-kakak bisa menyampaikan pengalaman yang kakak
dapatkan saat kakak sebagai guru. Kemudian, nah di sini pada frameworknya Gibbs mengenakan 6 tahapan. Di sini ada 6 tahapan. Kemudian dari deskripsi, feeling, evaluasi, kemudian analisis, concealon, dan action. Kemudian di sini kakak-kakak bisa melihat ada lingkaran Gibbs itu ada deskripsi, kemudian evaluasi, kemudian konsuli. Nah, di dalam deskripsi ini, siklusnya ini dimulai dengan pengalaman konkret ya kakak-kakak, karena Gibbs percaya bahwa belajar itu harus datang dari pengalaman. Nah, itu tadi. Kemudian hampir sama dengan framework Wharton-nya pada tahap what, Gibbs ini menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan seperti itu. Dalam tahap deskriptif ini, prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Kemudian perasaannya atau yang berikutnya itu pada tahap kedua itu adalah mengidentifikasi apa yang terjadi, apa yang menjadi pemikiran atau perasaan seseorang. Kemudian pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melakukan atau melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Nah, jika hal ini tidak dilakukan, mungkin akan terjadi perasaan yang mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya. Nah, pada tahap ini mungkin hanya perlu untuk membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Yang berikutnya ada evaluasi. Nah, di tanda tanya itu tadi ada dua, yang kedua itu tadi perasaan ya, kakak-kakak. Setelah deskripsi itu ada perasaan, kemudian dievaluasi. Yang di tahap ketiga itu ada evaluasi, yaitu di sini mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Kemudian biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal yang buruk. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal buruk, karena tidak semua hal dalam suatu kejadian itu mungkin buruk. Kemudian yang berikutnya setelah evaluasi, siklus berikutnya itu ada analisis. Nah, di tahapan ini kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Nah, di tahap ini hampir sama dengan framework Wharton yang so what. Di sini bagaimana seseorang bisa mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan. Dilihat dari perspektif yang berbeda. Ya, jadi pada tahap ini memasukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu analisis, bisa pengalaman dari orang yang sudah pernah mengalami, kemudian atau pada pendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, di tahap ini bisa diartikan sangat luas karena tidak membatasi individu untuk menganalisis dengan cara tertentu dan diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan, seperti itu. Nah, di tahap berikutnya setelah evaluasi ada kesimpulan. Nah, setelah menganalisis situasinya, di tahap kelima ini ada sesuatu yang dapat disimpulkan, kakak-kakak, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap yang so what pada Wharton. Nah, ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum, dan yang kedua pada tingkatan individu. Di setiap kesimpulan ini yang dicapai atau yang diharapkan akan lebih terinformasi dengan lebih baik, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya tahapannya itu ada rencana tindak lanjut yang keenam. Kemudian setelah belajar dari pengalaman ini, mempertimbangkan apa yang akan dilakukan jika situasi yang serupa muncul, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama. Nah, pada tahapan ini proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Hampir ini pada tahapan ini hampir sama dengan tahapan know what tadi dalam framework Wharton, seperti itu, kakak-kakak. Oke, untuk selanjutnya nanti kakak-kakak akan ada mengisi refleksi
tentang 3 babak ya, situasi 3 babak, nanti kakak-kakak bisa menjelaskan di slide tersebut. Nah, pada yang selanjutnya, ini tadi sebelum masuk ke sini, ada beberapa penulisan refleksi ya kakak-kakak, jadi ada banyak sekali model-model refleksi sebagai alat. Mungkin kakak-kakak sudah ada yang sebagai membaca di dalam modulnya, ada berapa penulisan refleksi ya. Mungkin ada yang sudah tahu dari beberapa peserta, ada yang sudah baca di elaborasinya. Nah, untuk refleksi ya, model-model refleksi ini sebagai alat bantu kita untuk berpikir menuliskan refleksinya. Kemudian ada beberapa model yang harus kakak-kakak gunakan selain apa yang tertulis di bawah itu. Kemudian kakak-kakak juga dapat mencari tahu dan mengeksplorasi dari model-model refleksi yang lainnya. Nah, kakak-kakak di sini bisa memperhatikan model refleksi yang digunakan. Mungkin dari penulisan modul yang berbeda. Kakak bisa menemukan model refleksinya yang paling sesuai dengan kakak-kakak. Misalnya semua penjelasan dan tempat refleksi di bawah, kakak-kakak bisa melihat atau menyesuaikan dengan pengalaman yang ada. Yang pertama ada refleksi segitiga ya, atau segitiga refleksi. Itu biasanya ada penilaian validasi seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian yang kedua refleksi deal, kemudian refleksi 6 topi, refleksi 4C ya kakak-kakak. Kemudian refleksi model cuaca, ada refleksi 4F, dan ada refleksi papan bercerita seperti itu. Nah, yang berikutnya kakak-kakak nanti kita akan ulun berikan link Google Slide di kolom chat. Nanti kakak-kakak silahkan menuliskan nama, kemudian tulisan refleksi 3 babaknya di sana. Kemudian kakak-kakak bisa di sana ada tulisan atau slide yang nanti kakak bisa isi dari menulis refleksi 3 babak tadi. Nah, untuk yang selanjutnya nanti kita akan bisa berbagi, jadi 1 orang bisa atau 2 orang bisa menjelaskan slide-nya, kemudian peserta berikutnya yang lainnya bisa menanggapi atau memberikan tanggapan-tanggapannya seperti itu. Nah, untuk ini seperti tadi bahwa kakak nanti diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak yang berbeda. Kemudian kakak-kakak bisa menuliskan analisis refleksinya menggunakan deskripsi framework GIPS tadi. Kemudian setelah tiap babak selesai, tulisan kakak nanti akan diminta untuk dibacakan kepada rekan. Kemudian nanti diberikan umpan balik terhadap tulisan tersebut oleh rekan Anda. Nah, kemudian bersikaplah terbuka dengan masukan dengan orang lain. Oke. Nah, untuk babak yang pertama ini ada waktu 4 menit. Ini nanti kakak-kakak silahkan setelah ulun beri linknya, link Google Drive-nya, nanti kakak-kakak bisa menjawab pertanyaan yang ada pada slide ini. Apakah perlu ulun copy di kolom chat kakak-kakak untuk pertanyaannya? Bagaimana? Boleh. Bolehlah. Boleh. Oke. Sebagai referensi Kami ya, ini nanti untuk kakak ya. Kami ya izin. Ini Ya. untuk bahannya ini ada di modul 1.1D2 itu Kak atau? Iya, ada di modul 1.1B2. D2. B2. Ya betul. Di elaborasi B isi. ya. Iya. Di elaborasi isi itu ada framework dan model-model refleksi. Ada 5 halaman di sana. Adalah. Di sini adanya yang 1.1D2 aja nih.
Iya kah? D yang D Ya. kah? Beda ya Yang kayaknya D2, tampilan. enggih. Tapi itu isinya elaborasi isi tentang framework lah. Iya. Oke. Judulnya dengan ampun ulun. Ya, yang penting isinya Jadi, tentang framework dan model-model refleksi itu. framework dan model-model refleksi itu. Oke, ada 5 halaman lo. Tunggu, ulun buka. Nah, ini sebentar. Di sini 4 aja kayaknya. 1, 2. Elaborasi isi. Satu B2 bang. Hah? Berapa? B2. B. Tunggu. Iya, Yang B2. lima, Oh, B2 ini. Ya. Kenapa Mas lah, dibuka ampun ulun apa? Apa kunci? apanya? LMS-nya. Ampun ulun tuh model kayak masih putih, belum kawat Nah. mau dibuka. Jadi seperti ini ya kakak-kakak. Kenapa jadi terkunci? Karena kakak-kakak di atasnya belum melakukan membuka LMS-nya, atau bisa jadi kakak belum mengerjakan atau mengisi forum. Biasanya seperti itu. Oh iya, kolom reply ini. Ya, jadi modul berikutnya itu tidak bisa terbuka kalau kakak-kakak tidak membuka modul di atasnya dulu. Siap. Oke lah. Oke, untuk yang baru bergabung bisa menyimak bahwa kita sudah sampai di macam-macam refleksi. Tadi kakak lah. Kemudian itu ada link Drive-nya. Link Drive itu Google Slide ya, kakak-kakak. Di sana ada 15 slide. Nanti kakak-kakak silahkan isi. Sesuaikan dengan pertanyaan yang ulun sampaikan di sini tadi, di kolom chat. Ada di situ apa kecenderungan nilai orientasi saya, kemudian apa yang membuat Kunci saya kan menuliskan. Google Slide-nya. Perlu Kunci kah? akses. Oh, oke. Tunggulah. Oh iya. Obi di kedai kak Obi. Kopi B. Soalnya kadang kalau terbuka sedikit mikrofonnya langsung ribut. Ya. Yang baru ya. Di jualan. Nah, yang paling bawah yang baru. Oh, wadah ulun mau kak. Bisa ya? Oke. Nah, di sana ada slide yang harus kakak isi. Silahkan kakak tulis aja nama, kemudian ada babak 1, 2, dan 3. Nah, di sana kakak isi aja jawaban dari 3 pertanyaan yang sudah ulun sampaikan di kolom chat ini. Oke ya, kakak-kakak. Bisa dipahami? Slide 2 ini Muhammad Fajar mengetik nah. Nah ya, silahkan. Atau mungkin bisa dibagi dari sekarang Dibagi aja kak, kalau Oke. tertumpang nggih. Ya, siap. Tunggulah, ulun sambil catatlah. Di slide 1, yang sudah menulis di slide 2 siapa? Fajar kak tadi. Belum dihapusnya kak Ai. Oh ya udah. Slide 1 Fajar. Slide 2 ke Padli. Sesuai abjadnya Susah nggak apa-apa. Slide 3 ini sesuaikan tampilan yang di kamera laptop ulun ya. Slide 3 Kak Robi. Slide 4 Kak Mursadi. Ya, slide 5 Kak Joko. 6 Kak Mirta.
Slide 7-nya Kak Hernanda. Slide 8 ada siapa lagi nih? Kak Lukman. Kemudian Kak Lukman, kemudian ada slide 9-nya Kak Johan. Slide 10 Kak Hadi. Oke, ada yang belum Kak nih? Kak Royani. Slide 11. Slide 11 lah Kak Royani. Kemudian Kak Febriandi tadi keluar ya? Beda lagi nih. Oke, sudah disebutkan tadi, silakan kakak-kakak isi sesuai dengan slide-nya. 3 babak dari refleksi yang sudah Ulun sampaikan tadi. Pertanyaan pemantiknya ada di kolom chat. Silahkan kakak buka. Jadi sekali lagi untuk slide pertama ada Kak Fajar, 2 Kak Padli, ketiga Kak Robi, keempat Kak Mursadi, kelima Kak Joko, keenam Kak Mirta, kemudian yang ke-7 Kak Hernanda, 8 Kak Lukman, kemudian 9 Kak Johan, 10 Kak Hadi, 11 Kak Royani. Oke, silakan selamat bekerja kakak-kakak. Di sini kan Kak dikit. Ya. Di sini kan slide 1 judulnya Kak. Slide 2-nya ini Fajar kan. Berarti kan slide 3 Kak gitu. Iya, betul. Nah, slide 3-nya ini diisi Obi, lu nomor berapa nih ya? Ganti Obi di slide 3 tadinya. Oke, berarti 3. Sip. Slide berapa jadinya, Ulun? Biar aja kan kita lanjut aja Sudah. kita pun pengen dengar Bapak. Aman, sudah. Waktunya 5 menit ya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Pak, LMS nih kawala dibuka lewat HP aja misalnya. Kalau kan pas di jalan tuh, karena kau harus di laptop kah? Bisa kalau di HP bisa.
Bisa Tapi diupdate. kadang tampilannya agak beda lah di HP sama di Ya. laptop. Biasanya LMS-nya ada Kalau yang di beda. HP tadi ulun mencoba modulnya sulit Nah, mencari ya. yang scroll modulnya sulit. Royani terlempar, tunggu dulu sebentar lah, belum kirim ulang lah. Kayak nilai orientasi yang mana, Kak? Ya, kenapa? Nilai orientasi yang mana ini? Ulun kurang paham nah. Itu yang di tahap tatap maya yang pertama. Hmm, hmm. Kak, 5 menit itu waktunya untuk satu babak kah? Atau ketiga babak ya? Ketiga babak. Kalau masih ada yang Oke. belum selesai, bisa aja kita tambah waktunya. Itu supaya jangan terlalu molor dan lama. Mungkin sebagai gambaran juga, bahwa kalau Pian sambil membuka LMS-nya itu kan di elaborasi isi itu di modul 1.1 B2 itu ada juga tentang orientasi itu tadi. Apakah kecenderungan orientasi nilai seorang guru PJOK. Nah, itu pada kan hanya ada satu orang nih yang baru ngisi di forumnya. Jadi itu bisa aja kakak sambil isi nanti apa jawaban yang Pian jawab di refleksi 3 babak ini. Itu cuma satu orang aja Kak yang ngisi itu. Iya, baru satu orang. Kak Joko. Jadi terbacalah di ulun yang menggawi yang membuka LMS-nya. Bang Joko, tolong mungkin share di sini Bang Joko yang sudah finisi. Witandra yang ternyata imbang melawan PPG juga, makanya enggak. Ada keuntungan nih kayaknya yang PPG, materi hampir mirip-mirip lah kayaknya. Soalnya kemarin ada dari peserta kami yang kemarin itu terpanggil PPG, katanya nyaman benar karena materinya hampir sama dengan yang di PKG.
Oke, sudah ada yang selesai? Belum cek ya. Dari sini ada kendala. Kak Johan aman ya? Kak Johan tadi di slide 9, Kak. Kak, orientasi ini yang ada 5 tuh, Kak? Maksudnya Ya, orientasi, inggih. ya.
Kak bertanya, ini babak satu semua atau 3 pertanyaan ini ditaruh di 1, 2, 3? Ketiganya. Oh, jadi 3 pertanyaan ini Tiga kecenderungan nilai pertanyaan. orient. Tiga pertanyaan itu di babak satu yang pertama, yang babak kedua, Oh yang ya, pertanyaan kedua, yang oke siap. berikutnya. Ayo. Oke, bagaimana kakak-kakak? Sudah selesai? Ulun cek tadi Kak Joko sudah selesai nih. Bisa sambil kita sharing ya. Nah, sudah terlihat. Apakah sudah terlihat? Kak Joko bisa sambil dibacakan eh, jawaban dari Pian. Oke, Kak. Oke, Jadi silakan. kecenderungan orientasi dari Ulun itu mengenai orientasi sosial, berfokus pada kepedulian terhadap orang lain, komunitas atau masyarakat luas. Contoh nilai-nilai seperti solidaritas, keadilan sosial, atau kesetaraan. Yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut adalah karena pengalaman hidup, keyakinan pribadi, atau pengaruh dan lingkungan sekitar yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama dan keadilan. Bisa juga karena merasa ada ketidakadilan sosial di sekitar, sehingga
Nilai-nilai seperti itu, solidaritas dan kesetaraan menjadi penting. Nilai-nilai tersebut juga mungkin mencerminkan harapan untuk dunia yang lebih adil dan inklusif. Bukti pengalaman atau terkait nilai orientasi tersebut adalah karena setiap pekerjaan maupun aktivitas keseharian kita pasti membutuhkan peran orang lain, maka dari itu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sosial atau ketergantungan antar sesama. Mungkin itu dari Ulun, Kak. Oke. Ada yang bisa menanggapi atau menambahkan? Silakan Kakak. Kak Johan mungkin? Belum Kak, masih satu lagi Siap. sebentar ya. Iya, masih satu Oke. lagi. Siap. Saya kasih apus juga ya buat Kak Joko untuk yang berikutnya mungkin ke Kak Robi nih. Sudah sepertinya nih. Silakan. Halo. Ya. Ya. Mudah-mudahan nggak ada salah lah. Ada yang salah di Apa sini. cenderungan orientasi saya, orientasi nilai saya adalah konsepsi umum dan terorganisir tentang alam, hubungan manusia dengan manusia, dan tempat manusia dalam alam. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Karena saya menyukai alam dan hubungan antara manusia dan manusia. Saya senang berbaur dan berkomunikasi kepada manusia. Bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut adalah saya suka berkeliling untuk melihat alam dan berbaur kepada sesama manusia. Dari alam saya mendapatkan ketenangan, dari manusia saya dapat belajar apa itu makna kehidupan. Oke. Terima kasih Kak Robi. Aplos juga buat yang lain. Ditunggu. Mungkin Kak Fajar juga nih. Sudah selesai. Silakan. Suaranya agak kecil. Kurang jelas. Suaranya kurang jelas Fajar. Iya Kak. Fajar kena badai, Kak. Cek. Ya. Kalau menurut saya, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Itu kecenderungan nilai orientasi saya selalu berorientasi terhadap proses. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Seperti pada pembelajaran PJOK merupakan pembelajaran gerak atau keterampilan psikomotor jika kita mengacu pada hasil dan didapat dari orang yang terbiasa melakukan ataupun terlatih. Bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut yang didapatkan adalah dalam pembelajaran PJOK maupun latihan dari cabang olahraga yang memiliki berbagai macam gerakan ataupun teknik dasar. Tidak semua peserta didik atau atlet tersebut berhasil melakukan dengan baik atau mencapai tujuan yang kita berikan. Jadi jika saya berorientasi pada proses, saya dapat melihat sampai di mana usaha siswa untuk mencapai gerak yang diinginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Kak Fajar. Berikutnya Kak Padli.
Ya, halo Kak Padli. Ya oke siap. Nggih. Siap. Bahkan. Tadi takang. Oke. Yang pertama kecenderungan nilai orientasi saya adalah lebih berpusat pada penerapan ilmu pengetahuan terhadap siswa. Terus berusaha menimbulkan suasana belajar yang baik dan lebih kepada aktivitas fisik peserta didik. Kenapa jadi hal ini? Karena sering anak-anak itu senang atau hobi lah, favorit itu guru olahraganya. Jadi hal-hal semacam itu yang harus selalu diterapkan. Terus yang kedua, kenapa membuat saya menuliskan orientasi ini, karena kenyataan di lapangan seperti itu, dan mungkin orientasi seperti ini yang disukai oleh peserta didik setelah materi lalu melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan. Babak ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Peserta didik kenyataannya sekarang selalu dijejali dengan materi dan ilmu pengetahuan, sehingga mereka terbiasa dengan hal ini. Bahasa kita tuh materinya harus habis, ini, dan lain sebagainya. Sedangkan kemampuan atau daya paham peserta didik itu berbeda-beda. Jadi untuk refleksi 3 babak ini mungkin yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih kami ya. Ya, sama-sama. Aplaus buat Kak Padli. Berikutnya Kak Mursadi. Halo Kak Mursadi, ada? Udah Kak, udah suaranya. Siap, aman. Ini untuk nilai yang pertama, izin kalah. Ya, siap. Untuk nilai orientasi saya yaitu berorientasi terhadap proses untuk selalu belajar agar dapat melaksanakan tugas saya sebagai seorang pendidik yang baik dan dapat bekerja sama dengan rekan sejawat yang lain. Untuk yang kedua, yang kenapa saya menuliskan orientasi ini adalah sebagai seorang pendidik bidang olahraga yang prosesnya pembelajarannya itu aktivitas bergerak. Jadi selalu bergerak. Dan untuk yang ketiganya, bukti pengalaman nilai orientasi ini, pembelajaran olahraga memiliki bermacam-macam gerak, tetapi sebagai seorang pendidik saya sering mendapati siswa yang terkadang kesulitan dalam melakukan gerakan yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Nah, dari situlah saya dapat memahami dalam proses pembelajaran tidak harus selalu berhasil waktu yang saat itu, tetapi bagaimana siswa tersebut kesadaran diri untuk selalu ingin belajar gerakan tersebut. Itu Kak dari ulun. Terima kasih. Sama-sama. Aplaus juga buat kamu tadi. Kemudian yang berikutnya Kak Lukman. Halo Kak Lukman. Ada Kak Lukman ya? Halo Kak Lukman. Oke, kita lewati dulu lah. Kak Johan berikutnya, silakan. Oke Kak, Anggil coba jawab apa kecenderungan orientasi saya. Di sini saya mencoba nilai orientasi saya adalah bahwa pembelajaran PJOK dapat meningkatkan kesehatan fisik serta mental seseorang, serta salah satu sarana untuk menanamkan karakter positif terhadap siswa yang meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai-nilai orientasi tersebut?
Di sini yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut adalah saya berusaha mentransfer atau memberikan pengetahuan, keterampilan yang berhubungan dengan fisik dan mental, di mana di situ meliputi gerak tubuh serta selalu menekankan pentingnya bahwa dalam menjalani kehidupan itu adalah kita harus selalu melatih kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Karena itu setiap kali saya melakukan pembelajaran selalu menanamkan yang 3 itu. Kemudian yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi? Mungkin buktinya itu melalui berbagai kegiatan atau aktivitas fisik di saat pembelajaran yang tujuannya untuk meningkatkan kebugaran siswa serta belajar menanamkan nilai-nilai luhur seperti disiplin waktu, melatih kebiasaan positif, ya seperti yang di atas tadi juga, yaitu bertanggung jawab, jujur, yang mana semua kegiatan tersebut berusaha dikemas semenarik mungkin bagi siswa agar siswa di saat mengikuti pembelajaran di JOKA selalu happy dan senang. Mungkin itu saja, Kak. Oke, ya terima kasih. Aplaus Kak buat Kak Johan. Kemudian Kak Hadianur. Silakan Kak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecenderungan nilai orientasi saya adalah proses pembelajaran. Kemudian yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut adalah saya cenderung melihat dari usaha mereka berproses dalam pembelajaran, bukan hanya dari hasil. Kemudian bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut, olahraga ini bermacam-macam cabang, semua yang dihasil, semua yang didapat, siswa tidak semuanya berhasil. Jadi saya harus melihat dari usaha dalam pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Kak Hadi. Kak Royani nih. Kak Royani belum selesai ya? Oke, kita lanjutkan yang berikutnya Kak Hernanda Fitri Aditya. Silakan. Kak Hernanda. Halo Kak Hernanda, ada? Kita sama ke Kamirta aja dulu nih, Kamirta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Ulun memilih integrasi ekologis. Jadi integrasi ekologis ini pendekatan secara holistik untuk kurikulum yang seimbang. Kenapa? Karena menurut ulun ini memberikan pertimbangan yang relatif untuk kebutuhan peserta didik, mapel maupun konteks pendidikan dan masalah sosial. Contohnya ini mendorong murid untuk mencari makna pribadi mereka melalui partisipasi pada kegiatan fisik dalam pembelajaran olahraga, misalnya menguasai pengetahuan, gerakan, serta meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan sehari-hari. Kalau untuk apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, ulun lebih memilih karena ini sangat bagus itu untuk fokus perhatian pada siswa untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan siswa, kelompok maupun tuntutan mata pelajaran. Ini mengintegrasikan mata pelajaran dan untuk pencapaian tujuan sosial budaya yang dapat diidentifikasi. Kalau untuk apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi ini,
Ini mengajak siswa berolahraga untuk mengitari lingkungan alam sambil memberikan gambaran bahwa lingkungan alam bersih, cuaca dan udara yang sejuk, serta menjelaskan manfaat tersebut bagus untuk kesehatan. Itu aja Kak dari Ulun. Oke, ya terima kasih Kak Mirta, aplaus juga. Yang belum siapa tadi ya? Rayani masih mengetik nih. Hernanda ada? Kak Lukman? Halo Kak Lukman ada? Kak Lukman? Mikrofonnya suaranya nggak kedengaran nih. Oh, ada trouble berarti. Mic-nya sudah dibuka, suaranya kada mau. Oke. Hernanda kayaknya keluar nih. Ari Maulana dari tadi awal kada masuk lah. Ada kah tadi? Ada lah. Ari Maulana. Oke. Ari Maulana tadi sempat masuk tadi Kak. Oh sempat masuk. Berarti keluar, tapi tidak ada konfirmasi lah. Setumat aja lo tadi Bang. Iya tadi Stumat aja Bang yang masuk tadi. Oke. Oke baik kakak-kakak, mungkin sambil nanti linknya Google Slide-nya di kakak bisa tersimpan di Grab-nya, jadi nanti sewaktu-waktu bisa menjadi dokumen kakak-kakak sebagai referensi. Yang mungkin yang tidak mempresentasikan malam ini bisa di tatap maya berikutnya nanti kita laksanakan lagi. Oke. Karena tadi kita mulainya lewat dari jam 8 ya kakak-kakak untuk memenuhi 2 jam pelajaran, tinggal sedikit lagi nih. Oke, baik, untuk refleksi 3 babak tadi, alhamdulillah semuanya sudah mulai memahami apa itu merefleksikan, menuliskan penulisan refleksi yang berdasarkan 3 babak tadi. Bagaimana kita mengorientasikan diri kita sebagai guru PJOK di sini. Sebagaimana halnya dengan model pembelajaran, guru PJOK kita sebagai guru PJOK ini idealnya memandang nilai orientasi model sebagai kekayaan yang hasanah untuk PJOK. Jadi untuk kita, marilah kita akui bahwa PJOK itu yang kita geluti selama ini ternyata memiliki muatan nilai yang teramat banyak, teramat kaya. Artinya kita tentu harus memandang bahwa tidak ada orientasi nilai yang dianggap paling efektif. Ya, karena yang kita hadapi di kelas itu adalah peserta didik yang memiliki berbagai dimensi kemanusiaan seperti itu. Jadi tidak bisa kita menganut semangat one size fit all itu seperti halnya gaya mengajar yang menurut Mas Tom tidak dianjurkan itu untuk dijadikan idola oleh guru PJOK. Dan pada kenyataannya guru PJOK termasuk guru yang idola bagi anak-anak kita. Ya. Kemudian yang kita harus lakukan sebagai guru yaitu adalah menguasai semuanya. Pelajari secara sungguh-sungguh bagaimana setiap langkah penerapannya, kemudian setiap guru itu akan menemukan peluang yang untuk menjadikan bagaimana mereka ahli pada semua orientasi nilai-nilai yang di atas tadi. Terutama itu untuk digunakan untuk mendidik seluruh peserta didik kita seperti itu. Oke. Sebagai guru PJOK juga kita menyadari bahwa setiap orientasi kita itu tentu memerlukan satu kesadaran yang utuh tentang keyakinan kita terhadap PJOK yang mana secara definitif definitif itu PJOK itu adalah alat untuk mendidik peserta didik menjadi lebih utuh dan total seperti itu.
sehingga untuk wahana pencapaiannya memerlukan keutuhan kompetensi dari para gurunya. Nah, salah satu contohnya kompetensinya itu seperti ini yang kita laksanakan, yaitu pengembangan kompetensi kita guru sebagai guru PJOK, seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk ini kuasai dan sadari kelebihan dan kelemahan dari setiap orientasi kita, kemudian memanfaatkan kelebihan kita menjadi kurangi aspek lemahnya, kemudian jadikan semuanya itu untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan pendidikan anak bangsa kita, kemudian menjadi dewasa, menjadi berkemampuan dalam menghadapi tantangan, baik itu tantangan di abad sekarang ini, abad 21 dan abad selanjutnya. Nah, di sini jadikan juga PJOK itu sebagai wahana kita yang strategis ya, kakak-kakak, untuk menyiapkan peserta didik kita terampil mengelola hidupnya masing-masing di masa depan, kemudian serta mampu meraih kebahagiaan yang hakiki dan kehidupan dewasa mereka nantinya, seperti itu. Nah, di sini marilah kita tunjukkan kepada dunia kita bahwa mata pelajaran PJOK itu bukan merupakan mata pelajaran yang dipandang remeh, yang selama ini mungkin banyak teman-teman atau kawan-kawan guru PJOK itu merasa setiap guru PJOK itu selama ini menganggap atau orang lain menganggap remeh, guru olahraga itu hanya bisa bermain atau di lapangan saja, seperti itu. Nah, untuk itu makanya kita harus membuktikan bahwa kita juga bisa sama seperti guru-guru mata pelajaran yang lain, seperti itu. Nah, contohnya ini, program ini dilaksanakan oleh BGP, tentunya menjadi kebanggaan buat kita juga guru PJOK, artinya kita sudah diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau materi-materi yang sebelum-sebelumnya kita tidak pernah dapatkan di kesempatan lain, seperti itu. Nah, untuk kepentingan ini mari kita tunjukkan ya, tadi untuk PJOK ini bukan merupakan mata pelajaran yang dapat dipandang remeh atau sebelah mata, seperti itu, karena keterbatasan manfaatnya bagi peserta didik. Justru semua guru kita harus mampu menunjukkan bahwa PJOK itu adalah pelajaran esensial bagi kehidupan anak-anak kita, karena melalui PJOK juga kita dapat membekali peserta didik kita itu dengan kemampuan yang utuh, termasuk itu membangun jiwa dan badan anak-anak, seperti itu. Nah, sehingga memenuhi amanat yang bermaksud pada dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya kita, seperti lagunya itu kan, bangunlah jiwanya, kemudian bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, seperti itu. Nah, tugas kita sebagai guru PJOK disinilah yang dituntut untuk bagaimana kita bisa menjadikan peserta didik kita sebagai manusia seutuhnya, seperti itu. Nah, tugas kita kembali bagaimana caranya memberikan pembelajaran yang bisa berpusat kepada murid secara yang bermakna, seperti itu. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya, dan ulun yakin kakak-kakak di sini semuanya adalah guru-guru idola atau guru-guru yang dirindukan oleh murid-muridnya, karena besar harapan bahwa guru PJOK itu biasanya kalau di sekolah selalu dicari-cari oleh murid-muridnya, apalagi guru sekolah dasar ya kakak-kakak, yang kebanyakan sekolah dasar itu anak-anak lebih suka bermain, seperti itu. Mungkin karena gurunya yang menyenangkan, mudah bergaul, enak untuk diajak berbicara, seperti itu, tidak terlihat killer atau pemarah dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita dituntut sebagai guru untuk mempunyai peran sebagai guru itu yang seperti apa yang sudah ulun jelaskan atau ulun sampaikan pada tatap maya pertama kemarin ya, kakak-kakak. Oke, untuk hal ini apakah ada yang ingin disampaikan kakak-kakak, atau yang ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin kita berbagi, bisa sedikit? Silakan kalau ada yang ingin berbagi perihal tentang orientasi pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak. Ini kan kita nih gabungan nih, ada yang
sekolah dasar, ada yang guru SMP dan guru SMA ya kakak-kakak. Mungkin implementasi pembelajarannya agak ada yang berbeda-beda, tapi tujuannya pasti sama. Kita menjadikan anak didik kita semua menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, seperti itu tujuannya. Karena apalagi di dalam kurikulum Merdeka sekarang ini, kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, yang itu tujuannya sama halnya nanti pengimplementasiannya dengan tugas kakak-kakak untuk pembuatan video pembelajaran yang 30 menit itu. Itu nanti menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Kak, kita sharing sedikit menambah waktu kita supaya terpenuhi 90 menit. Karena tadi kita mulainya agak molor dari jam 2. Oke, silakan. Untuk yang pembuatan video 30 menit itu kapan dia sananya? Kemarin sudah ulun sampaikan bahwa due date-nya di tanggal 22 Oktober, Kak. Nah, jadi dari sekarang Kakak silahkan saja mempersiapkan atau mau membuat sudah bisa, karena nanti pada saat di tanggal 22 Oktober itu Kakak sudah mulai mengupload. Kalau mau bikin dari sekarang, silahkan kalau memang ada waktu dan memungkinkan. Seperti itu. Disesuaikan nanti harus sama ya Kak, modul ajar yang diupload dengan video pembelajarannya. Jangan nanti misalnya modul ajarnya yang dibuat misalnya pembelajaran 2 yang diajarkan di pembelajaran 3 atau 1 misalnya. Harus disesuaikan ya Kak. Nanti dan seperti yang pertanyaan Kak Johan kemarin bahwa modul ajar itu dimodifikasi sesuai dengan jam pelajaran yang diminta 30 menit tadi. Oke. Bisa dimengerti ya, Kak? Berarti modul ajar yang di yang di UK yang di PKG ini berarti ya? Modul ajarnya bebas yang kakak punya di sekolah. Yang mungkin yang memang materinya lebih mudah silahkan. Modul ajarnya tetap yang kakak punya di sekolah. Artinya cuma dimodifikasi aja untuk jam pelajarannya yang diminta 30 menit. Artinya untuk pemanasan bisa kakak isi 5 menit. Intinya kemudian 20 menit dan penutupnya 5 menit. Jadi pas 30 seperti itu Kak. Untuk videonya sendiri itu durasinya maksudnya boleh di-cut atau langsung 30 menit secara keseluruhan atau gimana Kak? Langsung 30 menit tanpa editan ya Kak, tanpa editan. Makanya kalau di LMS itu kalau kakak baca itu kalau sesuai dengan itu harus lewat Gmat, jadi online. Jadi kakak nanti mungkin bisa mencoba satu kali tag untuk digunakan pakai online atau Gmat kakak direkam. Nah untuk itu biasanya harus menggunakan atau akunnya tuh harus pakai akun ID Belajar, kemudian ambil yang ulun kemarin itu terkendalanya ini ya, kadang kalau yang online itu bisa putus. Jadi solusinya ada seperti yang Kak Padli kemarin juga bisa digunakan 2 perangkat. Jadi 1 yang online, 1 pakai HP. Nah, yang pakai HP silahkan aja kakak minta bantuan dengan rekan sejawat pian atau siapa yang bisa diminta bantuan untuk mengkondisikan kamera. Jadi artinya kalau misalnya ada yang membantu itu lebih mudah angle-nya view-nya kan bisa berpindah-pindah seperti itu Kak. Kalau kita taruh dengan ini tripod itu hanya 1 pandangan saja yang terlihat seperti itu. Berarti Kak untuk untuk kamera itu boleh memakai 1 kamera aja gitu ya, 1 angle ya gitu ya Kak? Boleh.
Cuman kalau bisa itu harus harus masuk semua peserta didiknya, Kak. Termasuk Kakak sendiri sebagai guru. Kemudian suara itu kalau bisa menggunakan mikrofon yang Bluetooth itu bisa untuk mempermudah atau memperjelas suara aja. Karena kalau kita posisinya di lapangan biasanya kan jauh tuh, Kak. Kalaunya HP-nya itu Iya. ditaruh di tripod, beda dengan kita minta bantuan dengan kawan-kawan seperti itu. Kalaupun kakak-kakak mau ngambil yang di materi di kelas, silahkan, nggak masalah. Sesuaikan dengan materi yang Pian sampaikan, misalnya tentang permainan, otomatis kakak ngambilnya di lapangan seperti itu. Kalau misalnya materinya kakak tentang kesehatan, tentang misalnya narkoba atau dan lain sebagainya, materinya tidak ada keterampilan geraknya, berarti di kelas seperti itu. Nah, nanti ini sebagai informasi juga itu akan ada lagi nanti video pembelajarannya yang diedit seperti itu. Artinya nanti untuk selanjutnya ada 1 kali lagi pengambilan video pembelajaran yang bisa diedit atau dimodifikasi seperti itu, Kak. Tapi untuk yang sekarang, yang untuk yang di tanggal 22 Oktober itu tidak tanpa editan seperti itu. 30 menitnya tanpa editan, murni. Nah, jadi mensiasatinya bahwa Bu Pian bisa membriefing dulu murid-murid Pian, bisa menjelaskan dulu bahwa ini adalah pengambilan tugas kakak, jadi mohon kerjasamanya buat peserta didik seperti itu, Kak. Bisa aja kakak-kakak menjelaskan lebih awal sebelum video itu diambil. Oke, Kak, bisa dimengerti ya? Ada yang lain? Ya, Kak, karena punya bingung betambul. Siap. Kalau misalnya di sini agak ngalih betakunnya di grup bisa. Jadi sambil yang lain bisa membuka atau membaca juga. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Enggak ada, Kak. Cukup. Cukup ya? Ya. Ya, cukup, Kak. Hampir jam 10 ya, kurang 10 menit. Jadi insya Allah sudah terpenuhi 90 menitnya. Karena kita tadi molor sekitar 15 menit. 15 menitan lah. Nah, itu. Jadi karena apa? Ini tuntutan juga buat Ulun bahwa 2 jam pelajaran itu jumlahnya 90 menit. Apabila kurang dari 90 menit itu akan tidak terpenuhi. Jadi akan merah juga nanti time span Ulun. Seperti itu. Silakan Kak Mirta. Ini Kak, untuk modul kita tuh sampai, kalau malam ini sampai modul berapa yuk Kak? Anunya tuh di LMS-nya tuh supaya kada keteteran tuh nah. Oke, siap. Bentar lah. Untuk yang hari ini kita sampai modul 1.1 B2, kemudian bentar. Nah, kemudian sampai di 1.1 D2. Nanti kakak-kakak akan ada di modul itu 1.1 D2 itu apakah ada tanda pesawat di LMS, Pian? Ada yang buka LMS lah. Oh Kak, berarti yang di setiap modul tuh kalau sudah ada centang biru tuh berarti sudah berarti ya sudah dikerjakan gitu ya? Sudah dikerjakan. Artinya kalau setiap modul Pian ada centang biru berarti itu sudah dikerjakan. Nah, kalau ada tanda seperti pesawat itu artinya tulisannya belum mengerjakan. Nah, di situ berarti ada tugas, Kak. Bila ada tanda seperti pesawat di LMS Pian di modul itu harus ada pengerjaan tugas. Jadi kalau sudah centang biru berarti itu sudah dikerjakan seperti itu.
Untuk nanti selanjutnya Ulun itu nih gara-gara ditetap belum mengupload surat izin ya. Kayaknya ada belum yang menggawi, ada yang Pang. masih belum upload kah? Segera aja tuh lah. Ya, lah. Semangat Bang, semangat. Belum bisa dibuka kah? Belum menggawi itu Kak yang apa tuh yang mengomen Yang di Jar. atasnya, yang di Kayaknya atasnya. Di atasnya dulu Ada tanda harus pesawat. dikerjakan dulu. belum bisa Ya. belum Ada pretest kah? Ada tanda pesawat yang 1.1A1. Nah itu harus dikerjakan dulu. Yang tanda pesawat Kerjakan itu B harus kuesioner. Berarti Kak yang pembelajaran 3 itu belum lagi yang merefleksikan refleksi virtual. Nah, itu nanti ada mungkin ada tugas juga lah di situ. Kada kalau ulun kalajuan memicik makanya betakun. Kalau misalnya pian kerjakan sudah di LMS itu sudah biru, berarti itu yang di bawahnya bisa pian buka. Namun di modul 1.2-nya masih terkunci ada, ya kan? kalau sesuai tanggalnya belum bisa dibuka. Ya. Iya, bujur. Iya, Kalau kada sesuai tanggalnya. Ya. Tahu ujar pajar Jepang juga. Sudah kalau misalnya sudah bisa dibuka itu di tanggal itu bisa aja sambil dibuka lah kakak-kakak, jadi bisa mendownload modulnya seperti itu sambil baca-baca. Oke, ada lagi? Pilih aja Kak ketua kelasnya supaya Nah ya silakan. Tampulu. Supaya jadi mungkin ini yang kada hadir hanya 4 orang ya. 3 orang nih yang ada nih. Ayandi. Pas aja ketua kelas Nabinian Surangan. Kenapa jadi ulun? Ari Maulana sama Masyarakat seberatan lagi Hernanda yang ada nih. Pas aja Binian Kenapa Surangan. jadi ulun? Kan Buan Pian kan abang-abang ulun. Harusnya Buan Pian. Kayaknya Pak Joko aja yang pas nih. Nah, Pak Joko aja. Biasanya tuh kan pulang Hadina menembak napa pulangnya. Pot ayo ping aja lah gantian. Biasanya kan ya, Binian, jadi kan maaf saya nih. Hadir. Ulun setuju juga. Nah, 2 orang sudah. Lain. 2 dah, siapa lagi yang akun Bang Yoko jadi ketua? Ayo. Jangan please masih hauran jangan ya. Gak apa-apa itu tugasnya hanya ini aja mengkoordinasi kawan-kawan, nanti kalau mungkin ada tugas-tugas bisa saling berbagi seperti itu Kak. Pas dah Binian dah kita dah. Jadi ulun Bang, jangan loh. Banyak yang abang-abang yang lain. Nah, Bang Obi kah? Ada Bang Obi kah? Mun lakian nih kena asano punya pastinya sebuting kan pas benar. Aduh. Oke, nanti koordinasikan lagi ya kakak-kakak. Silakan biar. Siap. Oke. Pokoknya untuk pertemuan berikutnya nanti ulun sudah mendapatkan siapa ketua kelasnya. Ya, oke. Oke, sebelum menutup kegiatan kita pada malam hari ini, ulun minta kita berdoa kembali. Tadi dipimpin oleh Kak Padli, tapi Kak Padlinya kayaknya izin ke belakang deh. Bisa ada? Oh, ada. Sudah datang berarti sudah. Silakan Kak Padli. Oke. Sebelum kita mengakhiri Zoom Meet malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga kegiatan malam hari ini bermanfaat. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Foto bersama Kak. Iya, oke siap. Oke. Foto dulu, ulun minta on cam ya. Kamera menyala. Oke. Bisa dibuka kameranya.
Silakan untuk gayanya maunya yang seperti apa, Kak Mirta? Semangat terus kah? Bisa, Kak, bisa. Oke, silakan, siap. Semangat ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nanti ulun share di grup. Oke. Ya, terima kasih banyak ya kakak-kakak. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini dari awal bangun tidur sampai mau tidur hari ini bermanfaat buat kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Ulun minta maaf apabila ada kesalahan baik itu dari kalimat, perkataan dan perbuatan yang bisa menyinggung perasaan ataupun nantinya tidak membuat enak di hati kakak-kakak. Ulun minta maaf. Terima kasih banyak untuk atensinya pada hari ini. Semoga bisa bertemu kembali, sehat-sehat semuanya, semangat ya untuk menuju ke modul berikutnya. Terima kasih banyak. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya aja mau nyalain kamera Bang Roy. Iya. Mohon maaf.